Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gizi pada usia remaja. Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014. Yang mana batas usia remaja bervariasi. Umumnya yang digunakan para ahli antara 10 sampai 24 tahun dibagi menjadi 3. Yang pertama, usia 10 sampai 15 tahun merupakan masa remaja awal. Yang kedua, 15 sampai 18 tahun merupakan masa remaja pertengahan, dan yang ketiga, 18 sampai 24 tahun merupakan masa remaja akhir. Untuk gizi itu sendiri adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan pada makanan. Prinsip gizi pada remaja yaitu masa remaja merupakan saat terjadi pertumbuhan cepat baik fisik, kognitif maupun psikososial. Terjadi peningkatan aktivitas. Gizi seimbang pada remaja adalah pemenuhan kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan peningkatan aktivitas. Untuk pertumbuhan fisik menyebabkan remaja membutuhkan asupan nutrisi yang lebih besar dari masa anak-anak. Ditambah lagi, pada masa remaja sangat aktif dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan sekolah maupun olahraga. Untuk kebutuhan gizi pada remaja bisa dilihat dari jenis kelamin, usia, berat badan, dan energi yang dibutuhkan. Untuk karbohidrat sekitar 50-60%, dan untuk protein 10-15%, dan untuk lemak 25-30%. Karbohidrat sebagai zat tenaga dan sumber energi utama. Sumber utama karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, mie, jagung, umbi-umbian, dan produk tepung-tepungan. Lalu protein sebagai zat pembangun berperan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Sumber utama protein berasal dari daging, telur, susu, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya lemak. Untuk lemak adalah sebagai cadangan energi. Sumber utamanya bisa berasal dari mentega, margarin, gaji, dan kacang-kacangan. Lalu yang terakhir ada vitamin dan mineral sebagai zat pengatur, yang mana sumber vitamin, mineral, dan serat berasal dari sayuran dan buah-buahan. Perhitungan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh, yang mana yang sering kita sebut IMT adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Untuk batas ambang IMT di Indonesia ada beberapa kategori, yang mana untuk kurus IMT kurang dari 17, kekurangan berat badan tingkat ringan 17 sampai 18,4. Untuk kategori normal IMT-nya ada di angka 18,5 sampai 25,0. Dan untuk kategori gemuk IMT-nya ada di angka 25,1 sampai 27,0 atau bahkan lebih. Selanjutnya, apa itu gizi seimbang? Yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, serta mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah masalah gizi. Apa itu pedoman gizi seimbang? Pedoman dalam susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Penyempurnaan dari konsep 4 sehat 5 sempurna yang sudah kita kenal lebih awal. Ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak. Lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup, pertahankan berat badan ideal. Biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Lalu biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman.
banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, syukuri dan nikmati ragam makanan. Isi piringku. Setengah piring terdiri dari 1/3 buah-buahan, 2/3 sayuran, dan setengah piring lagi terdiri dari 1/3 lauk pauk dan 2/3 makanan pokok. Masalah gizi pada remaja beraneka ragam, diantaranya ada obesitas atau kek kurang energi protein, anoreksia atau nervosa, serta anemia. Apa itu anemia? Anemia gizi besi adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Berikut nilai normal Hb untuk wanita adalah 12-16 mg per desiliter, untuk pria adalah 14-18 mg per desiliter. Siapa yang dapat mengalami anemia? Anak-anak, remaja, dewasa perempuan, dewasa laki-laki, calon ibu, dan wanita hamil. Bagaimana mengenal tanda-tanda anemia gizi besi? Yang pertama biasanya 5L, letih, lelah, lesu, lemah, lunglai. Yang kedua, pucat pada wajah, pada telapak tangan. Yang ketiga, pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Akibat anemia pada remaja, yang pertama terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua sering merasa kelelahan, yang ketiga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun, yang keempat menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap penyakit infeksi, yang kelima lebih rentan terhadap keracunan, yang keenam terganggunya fungsi kognitif, yang ketujuh konsentrasi belajar dan produktivitas kerja turun, yang kedelapan prestasi di sekolah rendah dan tidak optimal. Akibat lebih lanjut remaja anemia akan memperparah anemia pada saat hamil. Jika seorang putri menderita anemia dan kemudian hamil, maka akan berpotensi melahirkan bayi dengan tubuh pendek atau stunting, atau berat badan lahir rendah atau BBLR. Hal ini disebabkan karena kurangnya suplai oksigen dan makanan ke janin selama masa kehamilan. Lalu beresiko mengalami keguguran serta pendarahan saat melahirkan. Penanggulangan anemia gizi besi yaitu yang pertama bisa minum 1 tablet tambah darah setiap minggunya, lalu makan makanan yang kaya zat besi terutama dari sumber hewani. Kemudian makanan sebagai sumber zat besi yang baik berasal dari hewani seperti hati sapi, hati ayam, daging, ikan, telur, dan lain-lain. Bahan makanan apa saja yang banyak mengandung zat besi? Yaitu bahan makanan hewani seperti hati, daging berwarna merah, telur, dan ikan. Lalu bahan makanan nabati seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, serta sayuran hijau seperti kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau. Bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi? Bisa didapat dari buah-buahan. Contoh bahan makanan yang banyak mengandung zat besi yaitu vitamin C seperti jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah, yang pertama, minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum dengan teh, kopi, ataupun susu karena dapat mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi tidak optimal. Yang kedua, efek samping dari minum tablet tambah darah adalah mual namun tidak membahayakan. Yang ketiga, untuk menghindari efek mual, dianjurkan minum tablet tambah darah menjelang tidur malam. Lebih baik disertai makan buah, misalkan pepaya ataupun pisang. Simpan tablet tambah darah pada tempat yang sejuk, terhindar langsung dari sinar matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak, tutup kembali kemasannya dengan rapat. Apabila sudah berubah warna, jangan diminum. Lalu yang terakhir, tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun kebanyakan darah. Berikut adalah terapi tablet tambah darah untuk remaja. Untuk dosis pencegahan cukup diminum 1 tablet per minggu. Lalu untuk anemia ringan yang mana nilainya 11-11,9 gram per desiliter diminum 1 tablet per hari selama 2-4 minggu. Lalu selanjutnya untuk anemia sedang dengan nilai 8-10,9 gram per desiliter
Diminum 2 tablet per hari selama 2-4 minggu, serta lakukan cek Hb bertahap. Dan untuk anemia berat yang kadar Hb-nya kurang dari 8 gram per desiliter, langsung kita rujuk ke rumah sakit disertai dengan edukasi. Hai girls, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus anemia yang cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia. Dan sebagai remaja putri, kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia. Kalian harus tahu nih, kalau zat besi merupakan salah satu zat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ kita. Selain itu, sel darah merah juga berperan dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh di paru-paru. Jadi, jika tubuh manusia kekurangan sel darah merah, maka penyebaran oksigen akan terganggu. Girls, kalian harus waspada, karena anemia pada remaja putri seperti kita dapat berakibat pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan kita tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik, dan juga mengakibatkan wajah menjadi pucat. Gak perlu takut ya girls, karena ada cara untuk mencegah anemia, yaitu kamu harus meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Jangan lupa konsumsi juga buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD. Ini penting banget untuk remaja seusia kita. Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, saat kita sedang mengalami haid, kita akan kehilangan darah dan zat besi yang mengakibatkan tubuh kita terserang 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Karena itu, kita memerlukan tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa menstruasi. Apa aja sih manfaat dari mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, tablet tambah darah bermanfaat untuk remaja putri agar terhindar dari anemia, dapat pula meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, semangat, dan produktivitas. Pada wanita hamil, menyusui, kebutuhan zat besinya sangat tinggi, maka sangat perlu dipersiapkan sedini mungkin sejak usia remaja. Bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, minum 1 tablet setiap hari selama haid. Dan makanlah makanan yang banyak mengandung V, seperti ikan, daging, dan hati. Yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah adalah minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum tablet tambah darah dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang. Untuk meningkatkan penyerapan, sebaiknya kita mengkonsumsi tablet tambah darah disertai dengan asupan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, dan lain-lain. Efek samping mengkonsumsi tablet tambah darah. Saat minum tablet tambah darah, terkadang timbul efek samping seperti perut terasa tidak enak, mual-mual, susah buang air besar, dan fases berwarna hitam. Untuk mengurangi efek samping, minumlah TTD setelah makan malam menjelang tidur. Jangan khawatir ya girls, efek samping yang terjadi tidak berbahaya dan tubuh kita akan menyesuaikan sehingga efek samping akan berkurang dengan berjalannya waktu. Simpanlah tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan juga ya dari jangkauan anak-anak, dan setelah dibuka harus ditutup kembali dengan rapat.
Tablet tambah darah dapat diperoleh di puskesmas, apotik, dan toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dibutuhkan juga peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi tentang manfaat TTD pada remaja putri. Girls, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia. Ingat ya, biasakan minum tablet tambah darah selama haid untuk mencegah anemia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah, itulah tadi edukasi tentang status gizi pada remaja. Remaja bergizi, investasi masa depan bangsa. Terima kasih.